yang ingin dituju oleh Institut Teknologi Al-Muhajirin itu apa sih sebenarnya? Jadi Indonesia masuk negara yang basis industrinya sebenarnya lemah. Ya. Dan di situ dikatakan bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Keseimbangan antara manusia dengan mesin. Tapi kalau kita melihat realitanya sekarang, justru terkesan manusia kalah oleh teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arwaka Fadli di Mengkaji dan Mengaji. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saya dengan beliau ini sempat ketemu sebenarnya di waktu itu ada acara Gus Durian di Ciganjur ya. Mas Amiril. Oke, jadi beliau ini sekarang adalah dosen di Institut Teknologi Al-Muhajirin, bahkan menjadi ketua prodi Teknik Industri. Nah, jadi beliau ini aslinya adalah orang Jombang. Sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, kita berdiskusi, saya pengen tahu gimana ceritanya dari Jombang kok sekarang ada di Purwakarta gitu. Ya, jadi awal saya ke Purwakarta ya karena mendapat pekerjaan di sini. Kemudian karena jodohnya orang sini. Jadi lebih lama tinggal di Purwakarta. Akhirnya ada peluang jadi dosen di ITM, kemudian gabung di Institut Teknologi Al-Muhajirin. Ketua prodi Teknik Industri. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang teknik industri. Ada dua kata, ada teknik, ada industri. Apa yang menyebabkan prodi ini menjadi dua kata, teknik industri? Apakah industri perlu teknik atau teknik bergerak di industri? Bagaimana menurut Pak Amiril? Dua-duanya ya. Kalau kita bicara teknik industri itu merupakan turunan sebenarnya dari teknik mesin. Ya. Jadi kalau kita tarik jauh, awal berdirinya pendidikan teknik industri di Indonesia itu ya awalnya sebenarnya teknik mesin dulu. Teknik mesin dulu di tahun 50-an itu kan ini masih pabrik gula, kemudian pabrik pengolah hasil perkebunan lah. Di situ kepala pabriknya itu berlatar pendidikan teknik mesin semua. Nah, setiap pagi mereka butuh cek peralatan. Nah, setelah dikaji lebih lama itu tidak efektif. Kalau seorang kepala pabrik itu harus mengecek masing-masing mesin di pagi hari. Maka dari itu butuh sebuah ilmu di mana ilmu itu mampu mengorganisir, mengawasi dan memanage perusahaan. Nah, disitulah ruang lingkup industri awalnya di Indonesia. Kemudian adalah di perkuliahan ada satu prodi namanya teknik industri. Nah, berbicara tentang teknik industri di kepala saya ini, Mas ya, itu industri tapi dibarengi dengan kemajuan teknologi, begitu kira-kira ya? Contoh misalkan pertanian ada menggunakan alat-alat untuk memudahkan bertani. Tapi masalahnya di Indonesia ini banyak statement-statement dari masyarakat yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita bercocok tanam atau bertani, kemudian terlalu banyak mesin yang dilibatkan, nanti cita rasanya nggak enak. Nah, misalkan gini, kalau sawah nih, ini kan masih gebot ya bahasanya itu, memisahkan antara bulir-bulir padi dengan jerami-jeraminya itu. Nah, sebenarnya kan ada mesin khusus untuk memisahkan itu. Tetapi masyarakat nggak mau menggunakan itu karena tadi itu khawatir cita rasanya atau keenakannya berubah. Nah, sebagai seorang akademisi di bidang teknik industri, menurut Mas Amiril gimana? Yang perlu dilakukan sebenarnya adalah edukasi ya. Karena teknologi menurut saya ya hadir untuk memudahkan manusia. Betul. Ya. Jadi terkait cita rasa yaitu perlu kita edukasikan ke masyarakat. Memang kalau dalam teknisnya ketika kita menggunakan alat dan misalnya kita membajak sawah ya antara dengan alat dan manusia. Kalau kita hitung dari sisi ekonomisnya sebenarnya itu nggak jauh beda.
Tapi kalau dari efisiensi itu lebih cepat alat. Oh betul. Tentu kan. Pasti. Cuma kita kan yang harus kita pertimbangkan, hadirnya teknologi ini kan jangan sampai mengurangi keterlibatan manusia. Ya. Nah itu harus berada di proporsi yang seimbang. Artinya sebenarnya kita tidak ada pengaruhnya ya, rasa dengan pengaruh teknologi di bidang industri itu ya sebetulnya. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan contoh sederhananya gini aja, kalau kita bikin sambal, orang yang pakai ulegan itu katanya lebih enak daripada yang di blender. Itu kan penggunaan teknologi, ada mesin yang terlibat di situ. Dan saya pribadi lebih suka yang ulegan sebenarnya daripada yang blender, karena biasanya blender untuk ngejus aja, bikin jus gitu. Tapi masalahnya kehadiran teknologi itu tadi yang disebut Pak Amiril memudahkan manusia gitu. Coba bayangin kalau kita bikin sambal ya satu mangkok kecil, oke lah pakai uleg, nggak terlalu capek. Tapi kalau misalkan seorang pengusaha yang bergerak di bidang sambal misalkan ya, terus diulegin semua. Terus ada pesanan 1 ton sambal, apa diulegin semua itu gimana? Jadi harus pakai ke teknologi gitu kan, ada keterlibatan di situ. Nah, yang tadi disebutkan Pak Amir itu menariknya adalah keseimbangan antara manusia dengan mesin. Tapi kalau kita melihat realitanya sekarang, justru terkesan manusia kalah oleh teknologi. Nah, itu bagaimana menurut Mas Amir? Makanya yang perlu kita lakukan di sini sebagai akademisi yaitu ya bagaimana caranya agar manusia itu bisa bersinergi dengan teknologi. Jadi jangan sampai kita kalah dengan teknologi. Jadi kita harus benar-benar menghandle teknologi tersebut. Kita yang menciptakan, kita yang menggunakan. Seperti itu. Iya. Artinya kita harus mau belajar, ada teknologi apa nih yang baru jadi kita mau coba belajar gitu. Sehingga dapat berkembang. Jadi jangan monoton gitu-gitu aja. Karena kalau kita monoton ya akan terkalahkan oleh mereka yang menguasai teknologi begitu ya, Pak. Oke. Menariknya di ITM itu yang notabene kampus berbasis pesantren, tapi ada teknik industri yang ingin dituju oleh Institut Teknologi Al-Muhajirin. Itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi kehadiran program studi S1 Teknik Industri itu merupakan bentuk pengejawantahan dari Syekhuna ya. Jadi untuk menciptakan teknokrat yang Islami. Jadi di teknik industri itu nanti lulusannya akan selain kita bekali dengan keahlian, expertise, juga religius. Seperti itu. Plusnya itu ya, religius. Makanya di kampus kami itu ada jargon expert and religious. Luar biasa. Baik teman-teman Al-Muhajirin TV, silahkan daftarkan diri Anda ke Institut Teknologi Al-Muhajirin karena dosen-dosennya luar biasa. Salah satunya adalah Pak Amiril. Jika teman-teman tertarik di bidang teknik industri, silahkan daftarkan di Institut Teknologi Al-Muhajirin. Nah, memang menjadi teknokrat yang religius itu sangat jarang. Orang yang ngerti teknologi aja, tapi wawasan keagamanya kurang. Begitu juga sebaliknya, orang yang pinter agama, wawasan pengetahuan agama, tetapi di bidang teknologinya dia kurang. Makanya tidak heran banyak yang orang paham agama tapi gaptek gitu ya. Begitu juga banyak orang yang ngerti teknologi tapi apa ya kita sebutnya, tersesat atau gimana? Ya gitulah. Jadi ITM atau Institut Teknologi Al-Muhajirin itu hadir untuk menggabungkan atau mengkolaborasikan antara seorang teknokrat dan agamawan atau teknokrat yang religius gitu ya. Kalau kita dulu kenal istilah apa ya yang digaungkan oleh B.J. Habibie itu imtak dan imtek gitu ya. Harus seimbang antara imtak dan imtek. Oke, Pak Amiril, selama pembelajaran di Institut Teknologi yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain itu apa sih di ITM? Oke, jadi di ITM mengadopsi hybrid learning ya. Jadi ada kuliah offline, ada nantinya kuliah online. Gitu ya. Nanti akan kami fasilitasi. Juga dibuka kelas karyawan dan kelas reguler. Jadi bagi teman-teman yang sudah bekerja, kemudian ingin menambah wawasan di bidang industri,
bisa bergabung dengan Institut Teknologi Al-Muhajirin. Artinya belajar di ITM itu sangat-sangat fleksibel ya, waktunya sangat fleksibel sehingga sesibuk apapun kita bisa mengatur atau menyesuaikan dengan jadwal yang sudah disediakan di ITM gitu. Oke, terakhir Pak Amiril, pesan untuk anak-anak muda nih yang mau kuliah bingung dan kenapa mereka harus memilih ITM atau teknik industri? Oke, kenapa harus memilih ITM? Saya bicara globalnya dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari laporan World Economic Forum ya di tahun 2018 di situ, jadi ada pengkategorian. Jadi Indonesia masuk negara yang basis industrinya sebenarnya lemah. Dan di situ dikatakan bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia, gitu ya. Nah, dari situ pemerintah kemudian melaksanakan yang namanya Making Indonesia 4.0. Ya, di situ banyak kebijakan-kebijakan yang mulai kalau kaitannya dengan industri ya, misalnya pengaturan zonasi industri, kemudian mengatur bagaimana cara sistem logistik itu biar lebih cepat, efektif dan efisien ya. Kemudian yang terakhir ini peningkatan sumber daya manusia. Nah, kita sebagai akademisi ingin fokus kepada yang peningkatan sumber daya manusia itu. Jadi selain dibekali dengan expertise, kita akan memberikan sentuhan religius terhadap mahasiswa yang nantinya akan bergabung dengan Institut Teknologi Al-Muhajirin. Sehingga ketika orang yang ahli di bidang teknologi, terus dia religius, dia tidak menggunakan dengan semena-mena teknologi begitu ya. Jadi nggak zolim gitu ya dia itu sama teknologi. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Al-Muhajirin TV. Dan silahkan daftarkan diri Anda di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Dan bagi teman-teman yang ingin kuliah, silahkan daftar ke Institut Teknologi Al-Muhajirin dan juga STI Al-Muhajirin. Silahkan untuk info lebih lanjut, cek di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Kak? 12. Oke, aman lah ya.